Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Hebat semuanya. Hari ini bertemu kembali bersama Ibu Guru Fitri pada pembelajaran tematik. Tema 6, subtema 3, merawat hewan dan tumbuhan. Ayo anak-anak, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Baiklah anak soleh-soleha, disiapkan alat tulisnya dan buku tematik. Kita sudah siap untuk belajar hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa mampu menemukan penggunaan tanda titik pada kalimat berita dalam tulisan tegak bersambung dengan benar dan dapat menemukan aturan penggunaan tanda titik pada kalimat. Selanjutnya, siswa dapat mengelompokkan aturan yang berlaku di sekolah dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan dan mempraktikkan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai dengan baik. Amin. Baiklah anak soleh-solehah, yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Di pembelajaran 1, coba kalian amati ada siapa dan apa yang sedang dilakukan. Ya, betul sekali. Ada Lani. Dan setelah kalian mengamati, apa yang kamu lihat pada gambar? Banyak sekali. Salah satunya adalah bunga yang berwarna-warni, pohon yang batangnya coklat, Lani yang menyiram tanaman, ibu yang memegang bunga merah, rumput yang hijau, dan batu. Tentunya banyak yang lainnya. Oke, selanjutnya, apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Ya, tentu saja kita dapat menemukan bunga dari gambar tersebut. Bagaimana dengan halaman rumahmu? Sekarang Bu Guru tanya, halaman rumahmu apakah bersih atau kotor? Tentunya halaman rumah kita selalu bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi harus selalu menjaga kebersihan ya. Lalu, apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumah? Punya atau tidak? Oke deh. Anak soleh-solehah, silahkan salin ke halaman 107 6 butir atau 6 poin yang kita temukan dari gambar. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, perhatikan Bu Guru punya teks dengan judul Olahraga Pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, anak soleh-soleha, tadi Bu Guru sudah membacakan cerita untuk kalian. Nah, penggunaan tanda titik dan koma tentunya harus tepat. Tanda titik mengakhiri kalimat berarti kalian harus berhenti agak lama. Kalau tanda koma, kalau berhenti tidak terlalu lama. Untuk huruf yang Bu Guru berikan warna merah, itu tandanya penggunaan huruf kapital yang benar. Kenapa Bu Guru tandain? Di sini untuk membantu kalian mampu mengingat dengan mudah penggunaan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Oke, setelah kita membaca dan mengamati cerita,
Selanjutnya kalian buka halaman 108. Di sini ada perintah jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. Tadi kita sudah membaca dan mengamati, tentunya sekarang kita mengingat apa yang harus kita jawab. Nomor 1. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Pada hari Minggu. Di mana mereka berolahraga pagi? Mereka berolahraga di taman perumahan. Apa yang dilihat Lani di taman? Melihat bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Lani merasa bahagia dan sehat. Dan sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Nah, semuanya hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan disalin ya. Selanjutnya, setelah tadi kita belajar muatan bahasa Indonesia, sekarang kita lanjut ke muatan PKN. Wah, ada Siti, Lani, Edo, Beni, dan Dayu sedang bermain di halaman sekolah. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Wah, sepertinya permainannya seru sekali ya. Perhatikan aturan permainannya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, berarti bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lainnya. Coba dibayangkan, pasti seru sekali permainan ini. Nah, lalu dilanjut sekarang di halaman 124. Tadi kan kita sudah belajar tentang aturan permainan. Tentunya aturan dibuat untuk dilaksanakan atau dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Dan di sini ada pertanyaan, mengapa perlu ada peraturan? Jawabannya adalah 1, agar tidak curang saat bermain. Dan yang kedua, agar tetap disiplin sportif saat bermain. Diadakannya peraturan supaya kalian tidak curang dalam bermain dan selalu disiplin sportif saat bermain. Pasti anak-anak kelas 2 semuanya hebat dan sportif ya dalam bermain. Dilanjut dibuka halaman 146, di sini juga ada pertanyaan yang harus kita jawab. Nomor 1, tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Jawabannya adalah setiap hari harus disiram. Yang bertugas piket menyiram tanaman, harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Siswa harus berhati-hati agar pot tidak pecah. Pertanyaan kedua, apa akibatnya apabila aturan tidak dipatuhi? Menimbulkan ketidakharmonisan, hidup menjadi tidak senang dan tentram. 3. Beni ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Beni tersebut? Mengingatkan Beni agar bermain bola di lapangan, karena kalau bermain bolanya di sekitar kelas dapat merusak fasilitas yang ada di sekolah, dan itu dapat merugikan kita semua sebagai warga sekolah. Oke, dilanjut di muatan PJOK atau olahraga. Apakah kamu senang bermain sambil melompat? Bagaimana gerakan melompat tersebut? Kita bisa melakukan gerak melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, melompat. Disebut melompat yaitu gerakan dengan mengangkat kaki ke depan, ke atas, ke bawah, dan dengan cepat menurunkannya lagi. Lihat di contoh ya. Gerak yang kedua adalah meloncat.
adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua atau keempat kaki secara bersama-sama, seperti katak dan kelinci. Nah, jadi gerakan melompat dan gerakan meloncat. Tentunya kita semua hebat dan kuat dan bisa melakukan gerak seperti ini ya. Oke. Anak soleh-soleha disebutkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan di kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Merawat tanaman, merawat hewan adalah salah satu sedekah yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, kegiatan literasi numerasi. Di sini Bu Guru mengarahkan kalian untuk mengamati gambar dan menceritakan gambar dengan judul yang kalian inginkan. Bagaimana cara menemukan judulnya? Kalian amati gambar dan pilih satu benda yang kalian suka untuk dijadikan judul literasi hari ini. Literasi ini sangat penting karena literasi akan membantu kalian untuk selalu bisa mengerjakan tugas apapun di pelajaran apapun. Semakin banyak kita berliterasi, semakin banyak pengetahuan kita. Semangat literasi anak soleh-soleha. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu yakin kalian semua hebat dan mampu bekerja sama bersama orang tua dan mampu mandiri untuk menyelesaikan tugas yang Bu Guru berikan. Semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita dapat bertemu langsung dan belajar secara langsung. Selalu berpikir positif karena itu yang akan membuat tubuh kita sehat, hati kita tenang dan selalu gembira. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.